Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan mempelajari tasrif pada bab 19. Ini adalah pelajaran yang keempat, ya, bagian yang keempat dari bab 19. Bab 19 itu adalah tentang tasrif thulathi mazid, tasrif terhadap kata yang memiliki 3 huruf inti dan dengan tambahan, dan ada huruf tambahan. Kita akan mempelajari tasrif wazan ifta'ala. Ifta'ala berarti ada tambahan huruf di situ. Alif di depan dan ta di bagian ketiga. Karena huruf intinya itu kan fa'ala. Fa, ain, dan lam itu huruf intinya. Itu yang menjadi tulang punggung, huruf inti yang bisa dicari di kamus, ya. Kemudian alif di depan dan ta di ketiga itu adalah tambahannya. Sekarang kita coba rumus tasrif istilahi sahih ifta'ala. Menjadi ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alun, mufta'ilun, mufta'alun, ifta'il, la tafta'il. Kita ambil contoh kata i'tarafa. I'tarafa artinya mengakui, ya. I'tarafa, dia seorang laki-laki telah mengakui. Ini fi'il madhi. I'tarifu, dia seorang laki-laki sedang atau akan mengakui. Ini fi'il mudhari'. Masdarnya adalah i'tirafun, pengakuan. Isim fa'ilnya mu'tarifun, orang yang mengakui. Maf'ulnya adalah mu'tarafun, yang diakui. Fi'il amrnya perintah i'tarif, akuilah. Fi'il nahinya la ta'tarif, janganlah engkau mengakui. Contoh kata-kata lain yang sesuai dengan wazan ifta'ala, misalkan ibtada'a, berbuat kebid'ahan. Ibtada'a, berbuat kebid'ahan. Kalau ibtada'a dengan hamzah itu memulai, ya, beda huruf, beda arti. Kalau ibtada'a berbuat kebid'ahan, kalau ibtada'a memulai. Nah, sekarang coba kita menggunakan kata ibtada'a, memulai, ya. Kita tasrif dengan tasrif istilahi. Ibtada'a, dia seorang laki-laki telah memulai. Yabtadi'u, fi'il mudhari'nya, dia seorang laki-laki sedang atau akan memulai. Masdarnya adalah ibtida'un, permulaan. Isim fa'ilnya mubtadi'un, pelaku yang memulai. Isim maf'ulnya mubtada'un, yang dimulai. Fi'il amrnya ibtadi, mulailah. Fi'il nahinya la tabtadi, janganlah engkau memulai. Nah, bisa menggunakan contoh berikutnya. Istama'a artinya menyimak. Kita tasrif secara tasrif istilahi sahih. Sahih artinya huruf-hurufnya tidak mengandung huruf illat. Istama'a, dia seorang laki-laki telah
menyimak. Yastami'u, dia seorang laki-laki sedang atau akan menyimak. Istima'un, perbuatan menyimak. Isim fa'ilnya mustami'un, pelaku yang menyimak. Isim maf'ulnya mustama'un, yang disimak. Fi'il amarnya istami', ya, simaklah. Fi'il nahyinya la tastami', janganlah engkau menyimak. Nah, bisa dicoba dengan kata-kata yang lain. Anda coba berlatih, ya. Anda bisa tuliskan, kemudian ditunjukkan kepada ustadz atau kepada orang yang memang sudah memahami tasrif ini. Bisa dengan kata ijtihada di tasrif. Ijtihada artinya bersungguh-sungguh atau berijtihad. Ijtama'a artinya berkumpul. Ikhtalata, bercampur. Bisa dicoba di tasrif istilahinya. Nah, kemudian berikutnya adalah latihan, berilah harokat dan isilah bagian yang kosong berikut ini. Kata imtihanun, jenis katanya adalah masdar. Arti ujian. Fi'il madhinya imtahana. Imtahana artinya dia seorang laki-laki telah menguji. Berikutnya kata yabtasimu. Jenis katanya adalah, silakan dijawab. Ya, benar. Fi'il mudhari'. Artinya adalah dia seorang laki-laki sedang atau akan tersenyum. Fi'il madhinya ibtasama. Dia seorang laki-laki telah tersenyum. Kata berikutnya adalah la tahtaqir. La tahtaqir. Jenis katanya fi'il nahi. Artinya la tahtaqir artinya adalah janganlah engkau mengejek atau merendahkan, atau janganlah engkau merendahkan. Fi'il madhinya ihtaqara. Ihtaqara. Ihtaqara, ya. Ihtaqara. Nah, dia seorang laki-laki telah merendahkan. Kata berikutnya adalah mukhtasarun bisa, mukhtasirun bisa. Kalau mukhtasarun jenis katanya maf'ul, isim maf'ul. Artinya yang diringkas. Fi'il madhinya ikhtasara. Dia seorang laki-laki telah meringkas. Kalau mukhtasirun itu jenis katanya isim fa'il. Artinya orang yang melakukan peringkasan atau orang yang meringkas. Fi'il madhinya sama, ikhtasara. Ini semua wazannya ifta'ala, ya. Berikutnya kata terakhir adalah ibti'adun. Ibti'adun jenis katanya adalah masdar. Artinya penjauhan. Fi'il madhinya ibta'ada. Dia seorang laki-laki telah menjauhkan. Nah, jadi sebenarnya proses latihan ini adalah analisis kata untuk diketahui ini jenisnya apa, artinya apa, dari fi'il madhi apa. Itu seakan-akan kalau kita mempelajari atau membaca kitab, kita kan menelaah kata per kata. Untuk mencari artinya, kita perlu tahu fi'il madhinya. Ini sebenarnya wazannya apa. Itu proses analisisnya kurang lebih seperti itu. Nah, seperti dalam latihan ini. Berikutnya, kita akan tasrif lugawi wazan ifta'ala. Rumus tasrif lugawi fi'il madhi. Ifta'ala, 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 ifta'alu. Ifta'alat, ifta'alata, ifta'alna. Ifta'alta, ifta'altuma, ifta'altum. Ifta'alti, ifta'altuma, ifta'altunna. Ifta'altu, ifta'alna. Kita coba dengan contoh kata i'tarafa. Telah mengakui.
i'tarafa, i'tarafa, i'tarafu, i'tarafat, i'tarafata, i'tarafna, i'tarafta, i'taraftuma, i'taraftum, i'tarafti, i'taraftuma, i'taraftunna, i'taraftu, i'tarafna. I'tarafa artinya dia seorang laki-laki telah mengakui. I'tarafa, mereka dua laki-laki telah mengakui. I'tarafu, mereka banyak laki-laki telah mengakui. I'tarafat, dia seorang wanita telah mengakui. I'tarafata, mereka dua wanita telah mengakui. I'tarafna, mereka banyak wanita telah mengakui. I'tarafta, engkau seorang laki-laki telah mengakui. I'taraftuma, kalian dua laki-laki telah mengakui. I'taraftum, kalian banyak laki-laki telah mengakui. I'tarafti, engkau seorang wanita telah mengakui. I'taraftuma, kalian dua wanita telah mengakui. I'taraftunna, kalian banyak wanita telah mengakui. I'taraftu, aku telah mengakui. I'tarafna, kami atau kita telah mengakui. Nah, rumus tasrif lugawi fi'il mudhari'. Yafta'ilu, yafta'ilani, yafta'iluna, tafta'ilu, tafta'ilani, yafta'ilna, tafta'ilu, tafta'ilani, tafta'iluna, tafta'ilina, tafta'ilani, tafta'ilna, afta'ilu, nafta'ilu. Kita ambil contoh kata yajtahidu dari fi'il mudhari', dari fi'il madhi ijtahada, yang bersungguh-sungguh. Yajtahidu, yajtahidani, yajtahiduna, tajtahidu, tajtahidani, yajtahidna, tajtahidu, tajtahidani, tajtahiduna, tajtahidina, tajtahidani, tajtahidna, ajtahidu, najtahidu. Ya, yajtahidu, dia seorang laki-laki sedang atau akan bersungguh-sungguh. Ya, yajtahidani, mereka dua laki-laki sedang atau akan bersungguh-sungguh. Yajtahiduna, mereka banyak laki-laki sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahidu, dia seorang wanita sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahidani, mereka dua wanita sedang atau akan bersungguh-sungguh. Yajtahidna, mereka banyak wanita sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahidu, engkau seorang laki-laki sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahidani, mereka dua laki-laki sedang atau kalian dua laki-laki sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahiduna, kalian banyak laki-laki sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahidina, engkau seorang wanita sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahidani, kalian dua wanita sedang atau akan bersungguh-sungguh. Tajtahidna, kalian banyak wanita sedang atau akan bersungguh-sungguh. Ajtahidu, saya sedang atau akan bersungguh-sungguh. Najtahidu, kami atau kita sedang atau akan bersungguh-sungguh. Rumus tasrif lugawi isim fa'il. Mufta'ilun, mufta'ilani atau mufta'ilaini, mufta'iluna atau mufta'ilina, mufta'ilatun, mufta'ilatani atau mufta'ilataini, mufta'ilat. Nah, kita ambil contoh kata mu'tarifun, pelaku yang mengaku. Mu'tarifun artinya seorang laki-laki yang mengaku. Mu'tarifani atau mu'tarifaini, dua laki-laki yang mengaku. Mu'tarifuna atau mu'tarifina, banyak laki-laki yang mengaku. Mu'tarifatun, seorang wanita yang mengaku. Mu'tarifatani atau mu'tarifataini, dua wanita yang mengaku. Mu'tarifatun, banyak wanita yang mengaku. Tasrif lugawi wazan ifta'ala untuk isim maf'ul. Misalkan mustama'un, yang disimak. Mustama'un, seorang laki-laki
yang disimak, mustama'ani atau mustama'aini, dua laki-laki yang disimak, mungkin disimak bacaan hafalan Qur'annya misalkan, mustama'una atau mustama'ina, para lelaki yang disimak, mustama'atun, seorang wanita yang disimak, mustama'atani atau mustama'ataini, dua wanita yang disimak, mustama'atun, banyak wanita yang disimak. Nah, rumus tasrif lugawi fi'il amr, ifta'il, ifta'ila, ifta'ilu, ifta'ili, ifta'ila, ifta'ilna. Kita ambil contoh kata ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Ijtahid, ijtahida, ijtahidu, ijtahidi, ijtahida, ijtahidna. Ijtahid artinya bersungguh-sungguhlah engkau wahai seorang laki-laki. Ijtahida, bersungguh-sungguhlah engkau, bersungguh-sungguhlah kalian dua laki-laki. Ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian banyak laki-laki. Ijtahidi, bersungguh-sungguhlah engkau seorang wanita. Ijtahida, bersungguh-sungguhlah kalian dua wanita. Ijtahidna, bersungguh-sungguhlah kalian banyak wanita. Rumus tasrif lughawi fi'il nahi. Misalkan kita menyatakan la tabtadi', janganlah engkau membuat kebid'ahan. La tabtadi', la tabtadi'a, la tabtadi'u, la tabtadi'i, la tabtadi'a, la tabta'idna. La tabta'id, janganlah engkau seorang laki-laki berbuat kebid'ahan. La tabta'ida, janganlah kalian dua laki-laki berbuat kebid'ahan. La tabta'idu, janganlah kalian banyak laki-laki berbuat kebid'ahan. La tabta'idi, janganlah engkau seorang wanita berbuat kebid'ahan. La tabta'ida, janganlah kalian dua wanita berbuat kebid'ahan. La tabta'idna, janganlah engkau banyak wanita berbuat kebid'ahan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penggunaan kata wazan ifta'ala dalam kalimat. Contoh yang pertama adalah fi'il madhi, ijtahada. Kita ambil di dalam Sahih Al-Bukhari, sebuah bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab ajril hakim idza ijtahada fa asaba au akhta'a. Bab pahala hakim jika berijtihad kemudian benar atau keliru. Idza ijtahada. Jadi ijtahada itu berijtihad, bisa bermakna berijtihad, bisa bermakna bersungguh-sungguh, ya. Nah, berikutnya untuk fi'il mudhari', yastami'una, itu ada dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang menyimak ucapan dan mengikutinya dengan yang terbaik. Asalnya kalau fi'il mudhari' untuk dia seorang laki-laki yastami'u, tapi kalau banyak laki-laki yastami'una. Nah, berikutnya contoh isim masdar dari fi'il madhi imtahana, fi'il masdarnya imtihanun. Nah, kita ambil penggunaan kalimat ini dalam kalam ulama. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-aslu la yajuzu imtihanun nas fi aqidatihim inda iradatis salah. Al-aslu secara asal, la yajuzu, tidak boleh, imtihanun nas, menguji manusia, fi aqidatihim, dalam hal akidah mereka, inda iradatis salah, ketika hendak salat. Kita masuk masjid kaum muslimin, ya, yang di situ masjidnya misalkan tidak dibangun di atas kuburan, misalkan tidak bergabung dengan kuburan, ada pemisah yang jelas dengan kuburan, silakan sholat di mana saja. Kita singgah di masjid, itu masjid kaum muslimin. Nah, tidak perlu kita sebelum sholat setiap ke masjid, kita singgah di masjid itu tanya, ngetes imamnya dulu. Afwan, ana tanya dulu ya ke antum. Nah, apa yang antum ketahui tentang rukun iman takdir misalkan. Dites dulu. Setelah keimanan terhadap takdir, dites lagi tentang keimanan terhadap Al-Quran. Nah, dites semua. Tidak sholat-sholat. Nah, tidak boleh kita menguji manusia dalam akidah mereka ketika hendak sholat. Ya. Kecuali sesuatu yang memang akan menjadi tempat
tempat sholat kita, yang selalu tempat sholat kita, kemudian ada orang yang meragukan akidahnya. Nah, mungkin kita bisa berkomunikasi dengan dia di waktu yang tepat. Kalau ada penyimpangan, kita nasihati dengan baik, dengan hikmah. Ya, tapi kalau kita setiap akan sholat ngetes dulu, imtihanun nas, menguji dulu manusia dengan ini akidahnya sesuai Ahlus Sunnah atau enggak, misalkan. Nah, itu tidak dijalankan oleh para ulama salaf. Nah, secara asal mereka kaum muslimin, sholat di belakang mereka. Nah, kemudian yang termasuk isim fa'il di sini mujtami' dari fi'il madinya ijtama'ah, berkumpul. Kalau jamaknya mujtami'un, itu isim fa'ilnya ya. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un, dan dikatakan kepada manusia, apakah kalian akan menjadi orang-orang yang berkumpul menyaksikan pertarungan Musa dan para tukang sihir. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 39. Mujtami'un itu isim fa'il jamak, jenis laki-laki. Berikutnya yang termasuk isim maf'ul, mubtada', yang diada-adakan, dari kata ibtada'ah, mengada-adakan sesuatu, fi'il madinya, isim maf'ulnya mubtada'. Kita ambil dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab Tauhid. Beliau menyatakan wa taqsimut tauhid ila hadhihi al-anwa'i tsalatsah ma'khudun minal kitabi was sunnah wa laysa taqsiman mubtada'an. Dan pembagian tauhid menjadi 3 ini, pembagian tauhid menjadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat, diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Bukanlah pembagian yang mubtada'an, yang diada-adakan. Nah, bahkan itu diisyaratkan dalam kitab-kitab tafsir para ulama seperti tafsir At-Tabari. Ya, ada ungkapan uluhiyah, rububiyah, ya, semakna dengan itu. Ada dalam ucapan Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanah. Nah, dan ulama-ulama terdahulu, bukan yang diada-adakan. Nah, bahkan dalam Al-Fatihah saja sudah terkandung 3 tauhid tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada tauhid rububiyah di situ. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ada tauhid asma wa sifat di situ. Maliki Yaumiddin, ada rububiyah, ada asma wa sifat juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada uluhiyah di situ. Nah, jadi itu ada dalam Al-Qur'an. Mau surah yang awal maupun ataupun yang terakhir terkandung 3 tauhid itu. Surah An-Nas yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, ada rububiyah di situ. Malikin nas, ya, itu ada rububiyah dan asma wa sifat juga. Ilahin nas, ada uluhiyah di situ. Nah, jadi di ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan pembagian 3 tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya untuk ifta'ala, fi'il amr ya, dari fi'il madinya ibta'ada, menjauhkan. Fi'il amrnya ibta'id. Nah, ini bisa kita lihat dalam ucapan ulama Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Thalathatil Usul, penafsiran ayat yang kelima dari surah Al-Muddathir. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan fahjur ay utrukha wa bta'id anha. Fahjur itu artinya hindarilah. Ai artinya utrukha, tinggalkanlah, wa bta'id anha, dan menjauhlah darinya. Ibta'id, menjauhlah. Nah, itu fi'il amr, masuk wazan ifta'ala. Kemudian yang termasuk fi'il nahi, la fala tabta'is, maka janganlah kau bersedih bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka perbuat. Quran surah Hud ayat 36 dan Yusuf ayat 69.
Ini contoh fi'il nahi yang masuk wazan ifta'ala. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini, dan ini adalah bagian keempat dari bab 19. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.